Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Wiguna Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengintegrasikan aktivitas manusia dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang relevan untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, manusia, database, dan prosedur yang bekerja secara sinergis. Berikutnya komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi. 5 komponen utama dalam sistem informasi yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, data, manusia atau pengguna, dan yang terakhir proses. Tujuan sistem informasi. Secara garis besar, tujuan utama dari sebuah sistem informasi adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam suatu organisasi. Namun, tujuan ini dapat dijabarkan lebih spesifik menjadi beberapa hal berikut. Mengumpulkan dan menyimpan data. Sistem informasi berfungsi sebagai pusat penyimpanan data yang terorganisir. Data ini kemudian dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Memproses data menjadi informasi. Data mentah yang dikumpulkan akan diubah menjadi informasi yang bermakna dan relevan untuk kebutuhan organisasi. Memudahkan akses informasi. Informasi yang dihasilkan akan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan diakses oleh pengguna yang berwenang. Meningkatkan efisiensi. Dengan mengotomatisasi banyak tugas, sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan manusia. Mendukung komunikasi. Sistem informasi memfasilitasi komunikasi antara lain atau departemen dalam organisasi. Mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan tepat waktu membantu dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Meningkatkan produktivitas. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sistem informasi dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Memberikan keunggulan kompetitif. Sistem informasi yang canggih dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dalam menghadapi persaingan. Manfaat sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem integrasi, baik yang bersifat manual maupun menggunakan teknologi, yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan organisasi. Meningkatkan efisiensi, otomatisasi tugas-tugas rutin, dan kesalahan manusia. Meningkatkan keakuratan, data yang tersimpan secara digital lebih akurat dan mudah diakses. Mempercepat pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang relevan dan terkini untuk mendukung pengambilan keputusan. Meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kemungkinan organisasi untuk mengidentifikasi masalah dan peluang untuk perbaikan. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Memudahkan berbagi informasi antar departemen. Peran sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi atau SI memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem informasi membantu dalam pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi ini yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan serta beberapa aspek kunci dari peran sistem informasi dalam organisasi. Mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki koordinasi antar divisi, penyimpanan data yang akurat, meningkatkan kualitas layanan, mendukung inovasi, mengurangi biaya operasional. Peran sistem informasi di era digital. Dalam era digital yang serba cepat dan terhubung, sistem informasi telah menjadi tulang punggung bagi berbagai organisasi, mulai dari perusahaan multinasional hingga usaha kecil. Peran sistem informasi semakin krusial dalam transformasi digital, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, serta peningkatan keamanan informasi, inovasi bisnis.
Pengertian alat pengolah sistem informasi. Alat pengolah sistem informasi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memanipulasi data menjadi informasi yang berguna dan bermakna. Data mentah ini bisa berupa angka, teks, gambar, atau berupa suara. Alat ini memungkinkan kita untuk mengolah, menganalisis, menyimpan, dan mendistribusikan data tersebut. Fungsi dan kegunaan alat pengolah sistem informasi. Fungsi utama alat pengolah sistem informasi adalah input data. Di input data ini kita bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik secara manual maupun otomatis. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, dan sensor. Selanjutnya pemrosesan data. Pemrosesan data ini kita bisa mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang berguna melalui berbagai operasi seperti perhitungan, pengurutan, dan analisis CPU. Selanjutnya penyimpanan data. Penyimpanan data yang telah diolah untuk digunakan kemudian hari. Contohnya hard disk, SSD, cloud storage. Selanjutnya output data. Menampilkan hasil pengolahan data dalam berbagai bentuk seperti laporan grafik dan atau visualisasi lainnya. Contohnya monitor dan printer. Pengambilan keputusan. Memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Fungsi dan kegunaan alat pengolahan sistem informasi. Kegunaan alat pengolah sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, otomatisasi tugas-tugas rutin sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan akurat. Meningkatkan akurasi, mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data. Mempermudah akses informasi, seperti menyediakan informasi yang dibutuhkan di mana saja. Memperluas jangkauan, memungkinkan komunikasi dan kolaborasi lintas dan waktu. Memperkuat analisis data, membantu dalam menganalisis data secara mendalam untuk menemukan pola dan tren yang berguna. Mendukung inovasi, membuka peluang untuk pengembangan produk dan layanan baru yang lebih baik. Jenis-jenis alat pengolah sistem informasi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Beberapa contoh perangkat keras yang umum digunakan sebagai alat pengolah sistem informasi adalah unit pemrosesan pusat atau CPU, memori perangkat input, perangkat output, perangkat penyimpanan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program yang memberikan instruksi kepada perangkat keras untuk melakukan tugas tertentu. Beberapa contoh perangkat lunak yang umum digunakan adalah sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman. Contoh alat pengolah sistem informasi. Contoh alat pengolah sistem informasi ada beberapa contoh. Yang pertama, komputer. Perangkat utama yang menjalankan berbagai aplikasi dan program. Selanjutnya, smartphone. Perangkat mobile yang menggabungkan fungsi komputer dan berbagai aplikasi lainnya. Selanjutnya, server. Komputer yang menyediakan layanan dan data kepada seluruh pengguna melalui jaringan. Selanjutnya, database. Sistem terorganisir untuk menyimpan dan mengolah data. Dan yang terakhir, software aplikasi. Program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti pengolah kata, spreadsheet, dan sistem manajemen data. Fungsi alat pengolah sistem informasi. Pertama, ada pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. Selanjutnya, pengolahan data. Memproses data seperti menghitung, mengurutkan, dan menganalisis. Selanjutnya, penyimpanan data. Menyimpan data untuk digunakan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, pencarian data. Mencari data yang dibutuhkan dengan cepat. Dan yang terakhir, penyajian data. Menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, atau laporan. Distribusi informasi, mendistribusikan informasi kepada pengguna yang berwenang. Kelebihan dan kekurangan alat pengolah sistem informasi. Kelebihannya efisiensi, otomatisasi, tugas-tugas rutin yang dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi waktu dan tenaga manusia, peningkatan produktivitas, proses kerja menjadi lebih cepat dan efektif, akurasi,
Minimal kesalahan manusia, pengolahan data yang dilakukan untuk mengurangi resiko kesalahan akibat faktor manusia. Data yang valid, data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan. Aksesibilitas informasi real time, informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sharing informasi, data dapat dibagi dengan mudah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis data, pengambilan keputusan, data dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kekurangannya, biaya investasi awal. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya pemeliharaan dan perawatan sistem juga perlu diperhatikan. Ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi gangguan pada seluruh jaringan, maka seluruh aktivitas yang tergantung pada sistem tersebut akan terhambat. Keterampilan teknis, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. Keamanan, ancaman cyber, sistem informasi rentan terhadap serangan cyber seperti peretasan dan virus. Kerahasiaan data, data sensitif perlu dilindungi dari akses yang tidak sah. Perubahan budaya, adaptasi implementasi sistem informasi seringkali membutuhkan perubahan dalam budaya kerja organisasi. Berikut materi yang dapat saya sampaikan dalam video kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.